Nah, Adaro sedang berada di dalam pucuk wave 3 dan mengarah ke bottoming dari wave keempat, di mana wave keempat in my opinion is not nggak akan idealnya itu di 2400, bukan pasti ketahan di 2400 ya, ingat, tapi di 2400 itu bakal menjadi areal demand yang kuat untuk Adaro, di mana itu berada di Fibonacci 0,5%. Begini. Sementara menurut saya koreksi maksimal dari Adaro, dia dikatakan masih sehat, ada di 2223 atau 2000 ya, bottoming dari konsol ini yaitu di 2150 lah maksimal. Itu untuk Adaro. Jadi saat ini juga dia sedang memulai wave ABC, di mana ini A, ini B, dan ini C. Jadi apakah pasti dia koreksi? Who knows gitu. Tapi whatever is it, jika dia terkoreksi, itu merupakan time to buy. Dan kalau kita berkaca pada week of pattern, area reakumulasi akan terjadi ketika volume mengecil. Ini kemarin ada satu volume yang anomali. Nah, so ke depan jika ada volume yang mengecil dan sudah terbentuk areal yang mulai sideways, maka itu pertanda reakumulasi sedang terjadi. Nah, sementara untuk foreign memang ada profit taking di bawah di sini, kalian lihat. Ini ada profit taking yang dilakukan oleh foreign, tapi kalau kita hitung akumulasi yang terjadi dari 6 Januari sampai 14 Maret, yaitu di areal ini merupakan areal akumulasi dari foreign. Ya, kita bisa anggap kurang lebih average mereka, coba ya. Ini gambaran kasar aja ya. 10 Januari sampai pucuknya 8 Maret itu berada di BK ya, JP Morgan di average 2500 2340 ya. Kalau dari 3 ini saya kalkulasi ya kurang lebih average mereka 2350. Yang artinya kalau seandainya ada terkoreksi sampai 2400, itu mendekati average daripada, kalian boleh katakan ini big player, atau boleh katakan ini asing, boleh katakan ini asing, atau katain majority money, bebas. Tapi intinya cost untuk mengangkat Adaro sampai 3200 itu berada di angka 2400. Dan makanya wajar banget dong kalau seandainya mereka taking profit. Wajar nggak? Wajar. Apalagi kita tahu modal mereka tuh around 2350. Jadi kalau seandainya ada koreksi menyentuh areal ini udah a good chip to price. Dari bandarmologi yes, dari technical analysis yes, kalau dari valuasi sampai saat ini juga masih murah sebenarnya compare to last year dibanding dengan harga call saat ini. Oke. Dan kita tahu Adaro itu juga mendapatkan kenaikan valuasi dari anak usahanya, yaitu ADMR yang bergerak di bidang coal juga, tapi bedanya dia coking coal yang jauh lebih ramah lingkungan. Dimana menurut saya ini udah capai target lah. Jadi trading stop aja kalau untuk beli ya, paling trading short term doang. This Adaro. Nah, next yang mau saya bahas adalah, saya lupa nikel itu pakai data apa? Spotnya lupa. Intinya begini, di antara semua komoditas yang ada saat ini, yang saat ini menurut saya pergerakannya very good, mulai dari CPO, nikel, coal, oil, lalu let's say ada copper, lalu kemudian gold, yang paling menarik bagi saya adalah nikel. Nah, saham nikel yang ada di Indonesia ya maybe yang proksinya ke nikel ada 4. Antam, Inco, Harum. Lalu ada Tins yang sebenarnya nggak ada hubungan sama nikel, tapi pergerakannya mengikuti harga daripada nikel. Nah, first Antam, di mana di sini ada gap besar yang dibentuk oleh Antam, yang menurut saya soon ini bakal ditutup untuk Antam. Sementara kalau kita melihat volume yang ada,
quite good. Kenapa? Karena ketika terjadi penurunan di sini, tekanan seller itu udah mereda, alias orang tuh udah bosen gitu. Boleh dibilang tuh kayak orang tuh udah bosen ngelihat begini, melihat harga di sini, dan itu biasanya big player akum justru di areal tersebut. Nah, so in my opinion, gap dari Antam akan segera ditutup, di mana areal support terdekat di 2000, let's say lah 2500 sampai last low-nya 2300 itu menarik. Kalian lihat dia koreksi tepat banget di Fibonacci golden ratio, yaitu 61,8%, yaitu di sini. Kalau bisa balik ke sini, wah itu a very good price to buy di sini. Nah, dengan target terdekat untuk nutup gap dan selanjutnya melanjutkan kenaikan, ya maybe ke 3200, itu quite reasonable. Nah, next itu ada TINS. Ini boleh dikatakan high beta lah. Kenapa? Karena ini merupakan kotak areal akum. Nah, titik tertinggi dari TINS itu ada di angka 1900, let's say. Nah, kemarin titik tertingginya ketahan. Nah, ini Sun bakal break ini. Kalau dia udah nge-break, nah so dia bakal ke 2500 atau last high dia sebelumnya. Nah, kenapa nikel yang paling good? Pertama, karena in long run ya, ESG will rule the world. Saat ini, for your information, perusahaan-perusahaan seperti Chevron, seperti Shell, itu mereka kalau mau produksi, mereka mesti bayar biaya yang namanya carbon credit. Carbon credit ini akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang usahanya ESG, yaitu usaha yang ramah lingkungan. Nah, jadi contohnya Chevron kalau mau produksi sekian barel oil atau sekian, gimana hitungannya saya nggak tahu, dia mesti membayar sekian dolar lewat bursa, kemudian bursa bakal menyalurkan ke perusahaan yang ESG. For your information juga, ada sekitar 2 sampai 3, 2 atau 5, yang 2 udah pasti akan mendapatkan carbon credit. Kalian, ini tugas kalian cari tahu. Saya nggak enak sebut emitennya karena ini sedang dalam proses. Nanti ke depan emiten ini akan mendapatkan dana dari carbon tax. Dia akan mendapatkan peningkatan valuasi secara cash, dan uang cash ini bakal mereka bisa gunakan untuk perusahaan mereka. Itu akan carbon credit, Indonesia akan mendapatkan jatah di situ maybe tahun depan atau 2 tahun lagi maksimal. Nah, clue-nya adalah perusahaan yang ESG yang ada di Indonesia, 2 udah akan mendapatkan carbon credit di situ. Jadi dia akan mendapatkan dana dari luar dalam bentuk dolar, di mana perhitungannya adalah jumlah aset mereka yang ESG berapa nilainya, kemudian dikalikan, dan itu udah ada perhitungannya ya. Mereka bisa mendapat dana kurang lebih belasan triliun di salah satu emiten yang ada di Indonesia. Cuman saya nggak enak sebutnya. But untuk short term dan long term ya, you can see the nickel. Nah, jadi untuk beli TINS itu terdekat di mana? Nah, itu support terdekat 1780 sampai 1600. Jadi kemarin tuh dia nge-retest naik line-nya doang di sini. Nah, kalau nggak salah kemarin, nah Harum juga menyisakan gap yang cukup gede. Nah, di mana besok dia akan masuk lagi ke areal demand, itu areal ini, di mana maksimal in my opinion adalah 10.000. Jadi kalau seandainya drop under 10.000, you can consider untuk kurangi porsi atau wait and see dulu. Di mana target dari Harum sendiri sebenarnya ke 12.000. Jadi wave keempat ini maksimalnya koreksinya adalah di pucuk dari wave 1. Nah, so sebenarnya kalau di spare sama support resistannya ya 10.000 itu benar-benar very strong demand. Itu 3 saham, Inco, TINS, Antam, Harum. Ya, itu 4 saham nikel. Inco saya nggak bahas karena udah dekat sama areal supply.
di mana saya bakal kurangi porsi. Masa saya rekomen sementara saya buangkan, itu nggak etis. Jadi lebih baik nggak usah dibahas. Untuk RL entry-nya nanti kalau seandainya udah oke deh. Nah, itu untuk 4 saham nikel dan saham coal. Nah, selanjutnya itu ada saham CPO. AALI salah satu yang menurut saya pergerakannya menarik, dimana kalau kalian masuk ke weekly, nah itu ada cup and handle yang lumayan gede, dimana target terdekat 14.875. Dan kalau kita berkaca pada view yang lebih gede lagi, itu AALI itu boleh hampir semua isi saham komoditas itu punya target yang kalau dibilang muluk-muluk, mungkin saat ini terlihat muluk-muluk, tapi kalau nanti dia punya harga komoditasnya udah menyusul, you can see that itu menjadi hal yang lumrah. Jadi AALI itu dia udah ngelewatin neckline, trend line weekly, dan itu very strong, breaknya juga dengan very big volume. Nah, resist terdekat itu ada di 13.320-an lah. Jadi seandainya resist ini nggak berhasil dilewatin, maka koreksi selanjutnya dari AALI itu menarik untuk diperhatikan gitu. Even pun dia berhasil breakout, maka area ini bakal menjadi support kan. Nah, so besok tuh penentuan tuh dia bisa lewat atau enggak. Kalau seandainya nggak bisa lewat, ya udah, you must prepare your cash to entry mulai dari 12.400 sampai 11.600. Oke, itu untuk AALI. LSIP saya nggak bahas, THPG saya nggak bahas, satu aja lah cukup karena nanti kepanjangan. Nah, so nextnya apa? Adalah properti, dimana hampir semua properti itu memang biasanya jalannya itu belakangan. Ini lucu ya. Jadi dulu banget waktu itu tuh saya nge-live sama Pak Bernard di Sukor. Saya analisa saham Ciputra. Waktu itu saya ketik CTRA, ternyata ini tuh Coterra Energy, sahamnya New York. Waktu itu saya bilang ini falling wedge dan dia bakal nyentuh ke area di mana, habis itu naik. Habis itu kejadiannya begini, naik. Sampai sekarang masih ada, ini udah sekitar setahun kayaknya. Padahal salah, bukan Ciputra ini. Ciputra tuh ini. Nah, Ciputra mengecewakannya, today dia balik ke area demand di mana dia break support minor, tapi itu no problem, wajar kalau saham properti seperti itu. Jadi dia bakal retrace lagi area support, dan ini your chance untuk entry sampai ke 1170-an lah. Lalu yang paling saya suka sebenarnya sekarang tuh BSDE. Kenapa? Karena you see, kalau dari week of pattern ini tuh boleh dikatakan ini tuh kotak akumulasi, kemudian breakout, dan saat ini masuk ke area reakumulasi. Nanti ketika dia masuk ke fase di atas 1080, itu sudah yang namanya catatan saya di atas kelihatan, itu udah masuk ke namanya fase partisipasi publik yang saat ini sebenarnya boleh dibilang hampir semua saham yang saya kasih itu adalah saham yang defensif, karena itu untuk menjaga-jaga inverted yield curve yang terjadi nanti ke depan akan memberikan volatilitas. But berdasarkan historical, ketika terjadi inverted yield curve, bursa tetap mengarah ke atas. Itu udah berdasarkan histori tiga inverted yield curve yang terjadi, yang udah saya cek, itu mengarah ke atas. Cuman memang ada volatilitas sebentar. Nah, next untuk saham big bank, salah satunya ini bisa jadi tabungan kalian untuk deposito deh, anggap. BBNI is very good. Satu ya, dia punya, I think dia bakal mendekati 8.000, 9.000 lah, jangan 10.000. Turunin. Nah, saat ini kan 8.500. Jadi ke depan nanti kalau kita perhatiin di Stockbit, itu ada foreign flow yang memang masif di BBNI. Hari ini juga net foreign inflow itu ada di BBNI.
Tuh kalian lihat, this one is quite amazing kalau menurut saya. Ini foreign flow yang di bawah. Kalau kita hitung modalnya mereka ya dari 26 Januari sampai sekarang ya, itu maybe around modal foreign untuk mengangkat BNI sampai sekarang itu around 7.850. Nah, so kalau seandainya BBNI nggak bisa ngelewat dan menyentuh 8.000, di bawah 8.000 ini a very reasonable price to in. Jadi ketika koreksi, kalau kalian bisa ngelihat structure market, justru itu saatnya entry. Kebanyakan orang kan takut duluan kan kalau ngelihat momen koreksi. Jadi ketika koreksi, kalian mesti lihat dulu modal dari market itu berapa, di angka berapa, di mana, dan alasan koreksinya itu apa. Nah, itu yang paling penting. Nah, hampir semua blue chip udah saya bahas itu. Yang kedua, saham yang sedikit lebih beresiko adalah I saw that saham-saham yang related to MTech Group itu hampir semuanya punya pergerakan yang menarik. Salah satunya SCMA. Nah, kalau kalian perhatikan ketika SCMA rutin terkoreksi, tiba-tiba di bawah volumenya gemuk. Kalau kalian pernah ikut webinar Tikmi ya, di situ saya ada bilang bahwa ketika ada volume besar di posisi bottoming itu pertanda reakumulasi atau ada akumulasi besar. Dan itu juga salah satu teori yang digunakan oleh Darvas, di mana Darvas ketika melihat ada lonjakan volume, dia akan melirik saham tersebut. Nah, MTech sendiri kalau kita masuk ke time frame hourly, MTech SCMA sendiri kalau kita masuk ke time frame hourly, itu ada pola inverted head and shoulders yang udah breakout, kemudian sempat retrace neckline di 2670, dan I think ini soon bakal ke 320. Oke, di mana resisten terdekat ada di 294 sampai 304 lah, kurang lebih di sini. Ini untuk SCMA. Lalu grup MTech yang lain kan ada MTech, tapi menurut saya sih udah quite, MTech udah agak ketinggian sih ya. Ya, kena resist 2300. Lalu grup MTech yang lain ada SAME. Nah, you see that pergerakannya sama. Ada akum di atas. Ada akum di areal bawah. Nah, di mana nah ini saya kasih lihat deh. Udah saya buka nih rahasia nih, salah satu nih. Kalian ngelihat plan saya di MTech di grup Trimegah waktu itu adalah beli MTech di 380 sampai 350. 350-nya tuh di sini. Oke. Lowest daripada MTech ini adalah 350. Bisa pas 350 kan. Stop loss-nya tuh di bawah 350. Coba saya kasih lihat sebentar. Hopefully nggak dikeramasin ya. Maret 11 stop loss under 350. Ingat, nggak semua plan saya sukses, ada juga yang cut loss pasti. Cuman yang cut loss dengan porsi kecil harus kita potong, sementara yang kenceng ya harus di keep. Let your profit run, kemudian jaga trailing stop bertahap. Nah, this one kelihatan jelek banget kan, ada candle yang shooting star lalu gede banget merah. Nah, kalian tahu nggak gimana cara ngelihat ini tuh sebenarnya masih baik? Caranya adalah kalian masuk ke dalam time frame kecil. Perhatikan, ada yang unik nggak? Untuk ngangkat SAME di dalam time frame kecil, volumenya gede. Tapi untuk menurunkannya memerlukan volume yang kecil-kecil. Tapi logiknya kan begini. Candle tuh sebenarnya jahat kalau seandainya kalian cuma belajar teori. Tapi kalau kalian tahu cara pembentukannya itu jadi lebih clear gitu.
Why is it Monday again? Naik kenceng, kemudian turun, closingnya di sini. Maka yang terbentuk di hari itu adalah begini kan. Oke. Tapi kalau seandainya kalian masuk ke dalam time frame hourly atau 5 menit let's say, yang terbentuk kan begini. Sorry. Yang akan terbentuk kan seperti ini. Dia naik dulu, naik, baru turun. Pas turun kan merah. Merah. Nah, di sini closing. Hasilnya sama. Kalau di closing hasilnya seperti ini. Ini kalau di menitan hasilnya juga seperti ini. Bedanya kalau di daily, di sini kan volumenya akumulasi dari satu hari. Tapi kalau di time frame kecil, volumenya itu merupakan akumulasi dari time frame yang kamu pilih. Kalau seandainya untuk angkat volume kenceng tapi koreksi volume kecil-kecil, nah itu sebenarnya kalau kalian hitung average-nya, itu ketahuan kok average big player yang ngangkat siapa. Yang ngangkat siapa di left trade kalian nggak bisa lihat lagi karena Broxton sudah ditutup. Tapi kalau dari frekuensi kalian masih bisa lihat. Nah itu di momen nantilah saya jelasin. Jadi kalau kalian di seminar berbayar harusnya ini bayar nih, yang biaya yang begini nih, perhatiin tuh. Nah makanya saya bilang oke, beli aja sampai 350. Nah kenapa bisa di 350 ketahan? Nah itu nantilah next moment baru saya jelasin. Nah so I think Same saat ini sedang konsol kedua, dimana kalau seandainya konsol ini berhasil breakoutnya tertinggi di 434. Nah so target dari Same ada di 500. Oke. Itu untuk Same. Nah next ada saham sejuta umat, yaitu Bukalapak. Sama dengan yang terjadi di SCMA dan Same, Buka juga ada kekuatan di bottoming, volume meningkat. Nah, to be honest, saat ini masih terlalu early kalau dibilang ini reversal. Ya iya, harganya 334 itu baru mengalahkan low dalam waktu ya let's say 1-2 minggu. Nah tapi kalau maka dari itu kalau kita pakai daily itu enggak objektif lah kita. Maka itu kita masuk ke hourly. Di hourly terlihat lebih clear kalau menurut saya, di mana Buka itu break pattern week off-nya di sini. Dan saat ini kalau kalian perhatikan volume di bawah itu masih total akumulasi. Kelihatan banget di sini itu akumulasi. Ingat nanti periode lockup Buka itu sebentar lagi akan sampai. Maybe di situ bakal ada turbulensi lah atau ada volatilitas yang menurut saya justru itu akan dimanfaatkan oleh big player untuk in. Karena biasanya kalau seandainya akan selalu ada yang namanya kontraflow kan. Melihat akum yang ada seperti ini, in my opinion yang akan terjadi di Bukalapak at least adalah akan jauh lebih baik kalau seandainya dia naik ke 376, kemudian koreksi dulu ke 330, jadi support terdekat 330 yang kemarin jadi resist, untuk meng-create sebuah pattern baru yang namanya inverted head and shoulders. Kalau nggak salah Buka hari ini ada nego, coba wait. Yes, ini nego Buka hari ini. Nilainya berapa ini? Di angka kurang lebih ya rata-rata 320 lah atau 310. Ada yang 500 miliar, ada yang 6 miliar, ya 500-an miliar, setengah triliun lah nego yang dilakukan oleh Bukalapak. Kalau nggak salah kemarin juga ada. Coba 2 hari lalu. Ya ini yes ada nego di Bukalapak di angka 310-an, 320-an, 270 juga ada. Jadi 330 sampai 300 itu worth untuk dilihat. Sektor teknologi kayak Arto, kalian nanya saya nggak bahas kenapa what to do in tech tahun depan, kalian boleh lihat karena ketika
dalam 1 tahun ini ketika Powell udah menargetkan semua target inflasi turun, kemudian uang yang beredar udah mulai berkurang, ketika inverted yield curve udah mulai terjadi, market saham hancur atau koreksi, di saat itulah Fed bakal melakukan quantitative easing lagi. Maybe, atau cut rate at least. Ketika rate itu di-cut, maka yang akan bergerak adalah saham teknologi. Dan di situ kalian bakal melihat portofolio dari ARK Investment atau Cathie Wood bakal baik. Saat ini ARK Investment milik Cathie Wood memang sedang sedang underperform karena dia nggak mau masuk ke cyclical stocks. Ada, tapi porsinya masih kecil. Dia nggak mau masuk ke value stock, dia masih kekeh di tech stocks karena view dia itu at least 3, 4, sampai 5 tahun. Jadi tahun ini maybe tahun yang sulit untuk saham teknologi, tapi beda case menurut saya tahun depan atau 1,5 tahun ke depan karena inverted yield curve tadi. Nah, jangan kalian nanti alasan seperti ini kayak tahun depan kenapa tiba-tiba saham teknologi naik, ya sebenarnya itu semua ada reasonnya gitu. Dibanding dengan Arto gimana, Amar gimana, Buka gimana gitu. Nah, Buka memang tech tapi under value, jadi ada bottom to up yang bisa ngelawannya gitu. Nah, next, setelah komoditas naik ya, jadi setelah komoditas naik, apa yang akan naik adalah in my opinion akan pindah ke komo beneficiary atau yang mendapatkan keuntungan dari komo yang rata-rata adalah consumer cyclical. Contohnya ada ASI, ada RALS, ada ERA, lalu ada properti, tadi udah dibahas. Lalu ada poultry. Poultry ini ayam-ayaman. Lalu boleh dikatakan media, yes. Lalu intinya cyclical stocks. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya adalah Rolls Ramayana. Nah, today kalian bisa lihat kalau dia spikes up lumayan. Nah, waktu itu kita di Trimegah ada entry di 2 titik. Yang pertama di sini. Kemudian support di 700 ketika retrace di sini, yaitu 700 di angka ini. 700 kan sederhana ya sebenarnya. Jadi ketika dia breakout, nah support terbaru adalah 700. Di sini saya bilang 700 new S, sederhana sekali sebenarnya. Nah, koreksi maksimalnya ini ada di 700. Nah, lalu ada sebuah pola yang menurut saya RALS akan dibentuk next, yaitu adalah inverted and shoulders. Tapi biasanya kalau udah dibilang gini jadi FOMO tuh, bahunya nggak ke-create, tahu-tahu break. Nah, akan jauh lebih baik kalau kalian ikut market aja lah, jangan dipaksa gitu. Jadi ini kan sebuah bahu. Kemudian RALS itu biasa naik memang menjelang momen lebaran ya. Kalau tahun lalu enggak karena COVID, tapi tahun ini pandemi udah jadi endemi. Kalau kalian lihat berita-berita yang ada, rata-rata semua udah ngebahas kayak liburan udah enggak perlu pakai PCR, lalu enggak perlu karantina. So, I think di tahun 2022 momen rotasi dari saham-saham yang mendapat keuntungan dari era-era liburan, era-era lebaran, ya itu bisa terjadi lagi. Di mana target dari RALS itu ada di 1000. Resistnya ada di 810. Kemudian di mana area entry di 730 sampai 700. Nah, jadi kalau besok naik ya dan terkoreksi, hopefully kalau menurut saya akan jauh lebih baik kalau seandainya ada hammer begini. Hammer kebalik. Kalau begini bagus. Artinya dia akan koreksi dulu pelan-pelan sampai ke sini, meng-create sebuah bahu untuk selanjutnya melanjutkan kenaikan. Itu untuk RALS. Selanjutnya ada ERA. Nah, di mana ERA ini boleh dikatakan double bottom tapi belum breakout. Nah, so untuk next entry ada di 560. Koreksinya juga volumenya rendah dan ini kebiasaan banget ERA memang kalau udah ada pattern-pattern begini biasanya dia nge-false.
Nah gini. Nah areal koreksinya tuh sampai sini nih, oke nih. Ya 560 atau 550. Targetnya 650 yang menurut saya bakal breakout. Nah next, Astra International 6.400 itu udah areal demand di mana areal supply areal demand di mana itu bakal strong banget. Next itu ada di 6.900. In my opinion soon dia bakal menyentuh 7.600 untuk Astra. Astra ini inverted head and shoulders loh. Nyangka nggak di sini? Kepikiran nggak? Ini bahu 1, ini bahu 2, ini bahu 3, di mana bahunya ada di angka 5.550. Oke, 5.550. Di mana waktu itu saya bilang nih, ada yang lucu kedua cyclical stocks, yaitu saya kasih ASI. Nah, cuman waktu itu proyeksi support saya 5.575, selisih 3 tick. Waktu itu proyeksinya tuh inverted head and shoulder seperti ini. Itu di tanggal Februari 25. Nah, kejadiannya seperti ini. Habis itu kenceng. Nah, naik 7.600. Jadi ini merupakan komo beneficiary di mana ketika harga komoditas yang mayoritas Indonesia merupakan komoditas produsen meningkat, mereka akan mendapatkan keuntungan. Contoh pengusaha tambang, pengusaha kol, petani CPO dan yang lain-lain. Penambang emas akan mendapatkan keuntungan. Di situ mereka akan willing to spend. Mereka spendnya kemana? Ke consumer cyclical atau jadi hopefully di tahun ini kita bisa manfaatin di saham-saham yang rotasinya bagus, saham-saham yang jelas kita tahu bukan lagi saham-saham trade-liner gorengan-gorengan nggak jelas yang naik. Tapi gorengan boleh main nggak? Jawabannya it's up to you, it's up your plan. Tapi at least you need to have a long term view. Nah, saham teknologi kapan itu? Ya maybe tahun depan lah untuk kalian boleh coba lirik lagi. Oke. Ini nextnya adalah banyak yang nanya MDKA. I agree with this. Ini soon bakal ke 5.000. Perhatikan MDKA yang dari pucuk terkoreksi dan ngepas banget di areal tertinggi di sini. Nah, saat ini ya, ini MDKA ini rese nih. Jadi ketika ada berita mengakuisisi tambang kenceng, dia malahan di sell on strength. Jadi ya kita proyeksikan aja dia koreksi dulu. Masuk lagi ke sini itu oke. Untuk saham kayak MDKA ini setiap koreksi kalian nggak perlu takut karena pertama ini bukan saham yang aneh. Kedua, dia punya very strong fundamentally, emas ada, copper ada, dan rata-rata itu merupakan favorit komoditi favorit. Jadi saya sih nggak begitu yakin bisa koreksi sampai sini ya, tapi at least 46 atau 4.500 ke bawah kalian boleh cicil sampai 4.000. Loh, 10% dong ruginya kok. Iya, tapi kalau kalian entry-nya cicil kan nggak ada ruginya sampai 10%. Nah, yang di opini saya adalah saat ini tuh sedang dalam wave kelima. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 3, ini 4, dan ini tuh 5. Nah, so kalau seandainya 3 ini dia turun lagi, ini masih 3, nggak masih 3, berarti 3-nya di sini, 4-nya di sini, 5-nya di sini, gitu. Nah, so MDK ini merupakan salah satu good stocks yang bisa kalian perhatikan, di mana dia punya fundamental strong dan tipe yang susah untuk di trading harian. Jadi jangan coba-coba kayak scalping di MDK segala macam. It's not an easy kalau untuk di scalping.
Dan kenapa saya bahas yang saham gede-gede gini, ya biar nggak ada yang FOMO. Kalau kalian FOMO di saham gede gini, buat apa? Nggak ada guna kan? Nah, next, 5 saham yang memang kalian pengen bahas, silahkan komen di bawah. Oh, yes, good. Untung ada yang bahas ASA. ASA di akhir tahun kalian boleh lihat dia ada ngelakuin satu corporate action yang menurut saya itu bagus, tapi belum bisa di ngomong kemana-mana. Satu. Kedua, proyeksi ASA di Q4 itu adalah sudah profit atau minimal BOP. Maka dengan semakin tinggi traffic yang ada dengan reopening ekonomi yang ada di tahun ini, maka pendapatan ASA itu tentunya bakal semakin good. Saya tuh pengen banget bahas emiten perkapalan, tapi nggak berani karena emiten perkapalan bandarnya tuh galak. Nah, ASA where we can entry, menurut saya untuk saat ini terdekat adalah 2.600 sampai 2.400. Jadi kalian catat aja 2.600. Kalian bisa cicil di sini. Nah, untuk saat ini kalau dibilang patternnya apa? Enggak jelas patternnya, belum ada pattern apapun. Tapi melihat pola akumulasi dan reversal yang seperti ini, ya dia sedang menuju ke reversal. Kalau saya sih senangnya tuh kalau dia ada ngebuat base gitu. Jadi sampai 2.500, 2.400 itu masih oke lah. Ini salah satu yang masih worth untuk diinvest dan jangka panjang. 1 tahun menurut saya itu udah cukup panjang. Ya, MMLP good, ada yang nanya. MMLP good, salah satunya good. Ya, pergudangan juga. Dan lihat ya kemarin dia nge-retest 560 dengan very good, well maintained. Habis itu kemudian hammer. Nah, hari ini merah wajar. Jadi biarkan aja dia konsol dulu sampai 560. Nah, pertanyaannya tuh begini. Biasa saham-saham kayak begini, dia tuh sering false. Supportnya sering break. Dan ketika break, bakal banyak seller yang biasa buat dia sampai ARB. Lalu banyak tuh yang panik biasanya. Habis itu malahan mereka mulai akum. Jadi untuk saat ini ya, kalau kalian pengen beli di MMLP, ini good. 560 sampai 500. Ya, ada spare 60 poin atau kurang lebih 11 atau 12%. Kalau kalian bisa spare pembelian kalian, contoh mau beli 10 juta, jangan beli 10 juta besok beli 1 juta. Koreksi lagi beli 2 juta, 3 juta. Kalau seandainya dia nggak koreksi lalu naik gimana? Ya udah average up. Oke. Itu MMLP good. MLPL tetangga, apa urusannya MLPL tetangga MLP, namanya aja yang mirip. Agi saya nggak bahas. ESA udah nggak bahas, udah sampai target. INKP seharusnya masih bagus. Cuman dia sideways gitu aja, dan ya saat ini masih begitu-begitu aja sih. BBNI udah. Nah, ada yang nanya MPMX. Jadi udah 2 ya, 3. Nanti 2 lagi. Nah, MPMX mau menjual saham treasury-nya sebesar 150 miliar. Dan menurut saya bakal ada yang serap di market. Dia wajib menjual saham treasury-nya karena ada aturan kalau seandainya kita udah buyback dalam 3 tahun tuh harus dikembalikan ke market. Nah, ketika dikembalikan ke market, permasalahannya cuma satu. Jualnya kasar di market atau jual cicil, atau ada yang serap atau enggak. Kalau kayak Bumi kemarin ada konversi OWK itu kan kasar, dari 70-an sampai gocap. Nah, MPMX bukan tipikal yang seperti itu. Dia bakal kasar MPMX kalau seandainya udah bagi dividen, karena MPMX itu terkenal dengan perusahaan yang memberikan dividen jumbo. Nah, MPMX saat ini mulai terkoreksi ketika keluar berita dia akan menjual saham treasury-nya. Itu nilainya udah saya hitung kurang lebih ya 150 miliar. Ini merupakan perusahaan spare part mobil yang menurut saya juga masuk ke consumer cyclical. Kalau seandainya ASI meningkat, penjualan mobil motor meningkat, ya itu tentunya akan meningkatkan pendapatan juga dari MPMX. Di mana saat ini if koreksi sampai 1050, saya bakal entry. Proyeksi saya akan terjadi Kak main handle. Kalau seandainya ya kalian ngelihat postingan saya yang saya bilang
ada support daripada MPMX itu di 1070 ya. Kalian habis ini bisa lihat tuh. Koreksi selanjutnya koreksi setelah itu, koreksi MPMX itu di sini nih. Satu tik doang. Waktu itu saya nggak mau target jauh-jauh biar nggak ditanya-tanya terus. Targetnya 1200-an doang, dan ini tuh udah sampai 1230. Saat ini koreksi wajar dong. Nah, kalau koreksi sampai ke sini lagi itu you can entry, itu good. Yaitu 1050. Kurang lebih itu untuk MPMX. Aces kita coba lihat. Saya udah nggak lama nggak lihat Aces. Aces sama Rolls itu harusnya sama ya. Ini juga ada akum di bawah posisinya karena volumenya gede, tapi saya masih belum lihat lah. Kayak Head and Shoulders. Tadi sama apa ya? MPMX Head and Shoulders. I don't think so. Di mana Head and Shoulders-nya? BNGA kalau nggak salah bagus nih. Ya, very good ini. Di sini soalnya saya ada ini. Ini lagi konsol doang dan volume hijaunya ini bagus. Jadi konsolnya oke, 1050 you can entry. Spek saya menurut saya 1110 resisten tuh bakal break. Ketika dia bakal break, dia bakal kesini. Cuman saya nggak ngikutin beritanya, saya nggak ngikutin rumornya atau apapun itu. MPPA. Ya beginilah. MPPA sih ya 500 ke atas sih dapat lah mestinya. Rolls udah. MTech nggak mau BSD udah. Friend aduh jangan deh. Friend nggak deh. Agro tuh ini one of disappointing stocks. Ini kan seharusnya proyeksinya tuh double bottom. Kalau kita lihat stock bitnya, itu tuh ada yang akum di sini. Cuman I guess yang akum tuh masih kayak powernya masih belum terlalu gede gitu. Kalian lihat frekuensi analyzer tuh kenceng di sini di agro. Jadi ini tuh ada ngumpulin. Yang ngumpulin tuh siapa sih? Nah, kalau kita lihat mulai spike 9 Maret sampai 28 Maret ya. Yang akum tuh BQ, CC, YP. Dan masalahnya YU-nya distribusi very big. Jadi ini big distribution kalau menurut bandarmologi. Nah, tapi bisa aja kan ini diakalin. Tapi intinya you know that saat ini ya yang melakukan pembelian average-nya tuh di 1300. Nah, dengan porsi seperti ini kalau ada di 1270 ya saat ini tuh rugi juga gitu. Seperti itu. Dan untuk saham teknologi sendiri secara keseluruhan in my opinion tahun depan atau 1,5 tahun lagi bakal jalan. Alasannya kalau kalian udah masuk ke awal tadi udah swing itu pakai MA berapa? I never using moving average. Ipogoto bisa buat market volatil seperti pas buka IPO. Untuk saat ini enggak. Sampai saat ini biasa aja. Akra very good ya. Saya nggak tahu ada apa di Akra. Biasanya emiten ini tuh bergerak agak. Kemarin tuh speknya ada inverted head and shoulders tapi enggak. Nah, habis itu break lagi. Saat ini Akra, I think ini ada hubungannya dengan JP. Dari dulu kan dia punya proyek gede, yaitu proyek JP. Maybe ya, boleh percaya atau enggak. Tapi spekulasi saya. Ini ada hubungan dengan investasi yang dilakukan oleh banyak investor asing berkaitan dengan lahan di JP. Jadi Akra itu akan membangun sebuah industrial area di mana akan banyak investor yang melakukan investasi ke situ untuk membangun sebuah wilayah industri yang dikenal dengan nama JP. In my opinion, ada something di JP yang progresnya udah mulai ada tapi belum disebar ke kita-kita. Ya ini sekedar teori konspirasi lah. Nah, karena pergerakan ini tuh ini pergerakan yang boleh dibilang aneh. Kenceng banget gitu. Bahkan tanpa berita apapun.
Jadi ini quite good. Kalau seandainya koreksi sampai 890 itu boleh dimakan. Saya kalau bahas SPMI itu malu, ada Ko Joseph di sini. Ownernya ada di sini. Gimana mau bahas apa gitu. Ya hari ini ARB ya, enggak ya. Menurut saya sih break high-nya lah di 860. Emiten perkapalan kalian boleh overlook. Saya cuma kasih lihat chart. Kok TNCA lagi. Oke, lalu nah saya nggak berani bahas, tapi cuman kasih lihat chart doang gitu, karena biasanya dikeramasin kalau dibahas. Nah sekian dulu BSSR, itu juga saham bagus. Nah in my opinion nih ya, ini dengan volume seperti ini soon gap di sini tuh bakal ditutup, yaitu di 4390. Support di berapa? 3620 sampai 3250 masih oke. Drama ini saham yang bagus. Kenapa harus sampai pakai nangis-nangis segala macam? 655 Sun bakal break satu sektor sama MPMX. Nah Sen, jadi nah ini good ya, very good Sen. Ini ada week off pattern yang breakout, tapi ini resiko ya. Saya tuh pernah loss gede banget di Sen. Itu loss gede saya di Sen itu di momen ini nih. Di momen ini waktu itu dia batal rek isu, habis itu dikeramasin, habis itu ada berita sayanya dijual. Nah $290 lah. Ini tuh akum, ini tuh baru mulai justru, bukan udah naik tinggi. Ini baru mulai. SBMI itu sama apa ya? Saya baru tahu loh. Mungkin banyak-banyak berdoa aja kali kalau SBMI ya. I don't know, yang kayak begini. Banyak-banyak berdoa aja. Ya, Agi tadi memang agak lumayan sih, cuman saya kurang demen sama Agi. Ntar lah lihat gimana. Bufin, let's say balik ke 1400. Yuti itu salah satu saham yang menurut saya good. UNTR di mana 2022 sampai Februari kalian lihat monthly salesnya dibandingkan dengan 2021. Padahal 2021 udah recover ekonomi loh, ya kan? Jadi dari mining, dari tambang itu naik sampai 57%. Nah itu make sense. Jadi penjualan di 2 bulan 2021 416 unit, tapi di 2 bulan 2022 1058 unit atau meningkat lebih dari 100%. Itu untuk UT. Nah yang paling gede itu adalah penjualan Komatsu. Kita tahu Komatsu itu menjadi salah satu merek utama yang dipegang oleh UT. Nah sementara UT jeleknya tuh ada gap di sini. Nah kalau dia willing to close ya good, karena ini udah lagi diproses handle. Cuman in my opinion UT bakal jalan kalau seandainya komonya udah mulai jalan lagi. Ya let's say perlu waktu 1 bulanan lah, jadi kasih spare lah 1 bulanan untuk UT bakal naik. Begitu sensitifnya UT itu dengan harga call. Jadi kalau seandainya saham-saham callnya udah naik seperti tadi yang saya kasih lihat di Adaro, ya itu consider untuk ngelihat UT. Jadi untuk ke depan ya memang kita mesti sedikit sabar sama IHSG.
Untuk yang maybe akan mendapatkan flow dalam waktu dekat itu adalah saham-saham Como beneficiary. Tapi untuk saham komoditas kalian mesti lebih sabar. Ini stopnya agak lama nih. Come on, please. Nah, seperti ini untuk Adaro. Jadi ini tuh areal cicil lah, maksimal sampai 2150. Nah, next soon kalau dia ke 2000 udah menyelesaikan koreksi wave keempat, maka next stopnya adalah di 3600-an atau 3800-an lah untuk Adaro. Sekian, ini udah tepat 1 jam. Ada PRMS, saya lupa. Tuh BRMS in my view seperti ini. Ini 4 itu sebenarnya boleh aja sampai di sini. Tapi udah nggak begitu ideal. Jadi 4-nya 200 sampai 192 itu oke. Dan ini volume seller juga udah mulai mereda di sini, udah mulai mengecil. Jadi di areal-areal sekarang tuh udah nggak ada seller yang dominan. Nah, in my opinion mendekati 250 BRMS bisa. Saya lupa bahas poultry, ada Java. Ini kalau ngelewat 1617 ini kenceng nih. Kita punya nih Java, kalau nggak salah posisinya masih BOP. Ini kalau ngelewat 1700 itu kenceng. Arahnya ada nggak? Ya so-so lah, adalah. Kali-kali seperti ini. Termasuk ke saham yang diuntungkan dari Como beneficiary. For your information, rata-rata orang mengkonsumsi ayam itu, kalau nggak salah riset yang pernah saya baca itu kisaran 60% konsumsi ayam yang terjadi itu bukan di rumah tangga, justru ada di rumah makan, restoran. Nah, bayangkan dengan adanya pelonggaran PCR, kemudian dibukanya border luar negeri, nggak perlu karantina, kemudian PPKM yang diturun, status pandemi menjadi endemi, maka jumlah konsumsi ayam bakal meningkat. Ini analisa bego doang. Nah, ketika itu terjadi, maka akan menguntungkan juga untuk Java, Cepin, dan WMUU. Sekian, dan terima kasih untuk semua donasinya. Thank you untuk partisipasinya dan malam ini. Bye-bye semuanya.